Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini akan kami bacakan warta lisan Minggu 15 Agustus 2021. 1. Kebaktian syukur HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 akan diadakan secara online pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Emeritus Eko Samudro. 2. Pemahaman Alkitab atau PA online. Kegiatan PA minggu ini dialihkan menjadi ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. 3. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB untuk GKI Purworejo. Sedang untuk Bajem Celapar dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB. Mohon partisipasi saudara-saudari remaja dan pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus adalah sang minuman sejati. Ia berkata kepada kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Terpujilah Engkau, Sang air hidup yang memberi kami kelegaan. Yesus adalah sang makanan sejati. Ia berkata kepada kita, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Terpujilah Engkau, Sang roti hidup yang memberi kami kekuatan. Marilah bersama kita datang kepada Dia yang menjadi sumber dan penopang hidup kita. Kita naikkan pujian dan sembah kita kepadanya. Di
Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, Kristus telah memberikan hidupnya untuk dunia, untuk saudara dan untuk saya. Dan Ia juga mau supaya kita dapat saling memberi hidup dan menyatakan tanda-tanda kerajaannya di tengah dunia. Ia mau menjadi makanan dan minuman bagi kita, agar setiap orang yang mencecap kasih-Nya tergerak untuk menjadi semakin serupa dengan Dia dan memancarkan kemuliaan kasih-Nya kepada sesama. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Inilah sungguh ya Tuhan, kerinduan kami, yaitu untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, sehingga ketika orang melihat karya kami, orang dapat melihat kehadiran-Mu di dalamnya. Akan tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak selalu berhasil melakukannya.
Ada kalanya kami dikalahkan oleh keegoisan diri kami. Ketika kami dikuasai oleh kemarahan, ketika kami dilukai oleh orang lain, ada kalanya kami lebih memilih untuk mengikuti kemarahan kami, sehingga kami gagal untuk menunjukkan cinta dan kasih. Ketika kami didesak oleh berbagai tekanan hidup, ada kalanya kami dikuasai oleh keinginan untuk mendapatkan apa yang kami harapkan dengan menggunakan berbagai macam cara. Tetapi kami mengorbankan nilai-nilai yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami ingin menjadi seperti Tuhan, berbicara dan bertindak di dalam kasih. Tetapi pada kenyataannya, di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan kami justru melukai orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk berjuang, sama seperti Tuhan telah berjuang juga untuk kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdiri, sambutlah anugerah Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama merendahkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita memohon pertolongan Tuhan dengan bersama menyanyikan Isilah Mataku dengan Citra Salibmu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 51 sampai 58. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 58. Yesus berkata demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah slogan yang bunyinya begini, "You are what you eat." Atau yang artinya, kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, saudara-saudara setuju enggak dengan slogan ini? Setuju ya? Kalau kita sehari-hari makan makanan yang sehat, maka tubuh kita pun sehat, kuat. Sebaliknya, kalau sehari-hari kita makan serampangan, tidak memikirkan gizi, maka tidak heran kalau tubuh kita kemudian menjadi lemah atau mudah terserang penyakit. Nah, saudara-saudara, slogan "You are what you eat", kamu adalah apa yang kamu makan, sebenarnya bukan hanya bicara soal makanan-makanan jasmani, tetapi bicara soal segala sesuatu yang kita konsumsi di dalam hidup ini. Contoh, kalau ada seorang anak yang tinggal di sebuah keluarga yang punya kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang negatif, saudara-saudara jangan heran kalau di luar sana ketika ia bermain dengan temannya, ia ada di dunia media sosial, dia juga kemudian mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kalau di rumah sehari-hari dia mengkonsumsi hal-hal yang negatif, yang saling menjatuhkan, maka jangan heran kalau di tempat lain pun dia melakukan hal yang sama. Tidak mungkin di rumah semuanya negatif, tiba-tiba
dia di luar sana berkelakuan positif. Nah, saudara-saudara, sebaliknya juga terjadi. Jika di rumah misalnya dia dibiasakan untuk mendengar kata-kata yang saling membangun, saling menyemangati, boleh mengkritik tapi dalam rangka membangun bukan untuk menjatuhkan, maka di luar sana pun dia akan memiliki sikap yang sama. Apa yang dikonsumsi menjadi bagian dari dirinya dan itulah yang dia wujudkan, dia nyatakan di dalam kesehariannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana jika yang kita konsumsi adalah kebaikan dari Tuhan? Kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa setiap hari kita mencecap kasih Allah. Betul ya? Setiap hari kita mencecap berkat dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mencecap kasih Allah, kita mengkonsumsi cinta Allah, maka kita juga mewujudkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin mengatakan, oh ya Mbak Kesia, saya berbuat baik. Oke, kita berbuat baik. Pertanyaannya, kapan kita berbuat baik? Apakah kita berbuat baik hanya jika orang berbuat baik juga kepada kita? Atau kita berbuat baik hanya jika suasananya mendukung? Ketika Natal misalnya, ketika Paskah, itu kan aura-auranya ya, aura-aura keceriaan, sukacita, berbagi. Nah, pada saat itu kita berbuat baik. Tapi di luar itu kemudian lemah lagi semangatnya, tidak lagi berbuat baik. Apakah itu? Atau ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sehari-hari mengkonsumsi firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, kita ke gereja, kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah firman itu kemudian membentuk kita menjadi orang-orang yang juga melakukan kehendak Tuhan? Apakah firman Tuhan tentang kejujuran juga kemudian mendorong kita menjadi orang yang jujur sehari-hari? Ya, jujur Mbak Kesia. Oke, pertanyaannya jujurnya kapan? Apakah jujurnya hanya kalau semuanya lagi baik-baik aja? Kalau kita lagi dapat tekanan dari sana-sini, lagi punya kebutuhan hidup yang mendesak, masih mampukah kita menunjukkan sikap yang jujur dalam keseharian kita? Saudara-saudara, persoalan kita sebagai orang Kristen seringkali bukan persoalan berbuat baik atau persoalan melakukan firman Tuhan. Kita bisa melakukan itu, tapi hanya sekali-sekali. Yang jadi persoalan kita adalah persoalan konsistensi. Kalau kita mencecap berkat Tuhan, kebaikan dari Tuhan setiap hari secara konsisten, pertanyaannya apakah kita juga mampu melakukan kehendak Tuhan secara konsisten, entah dalam suka, entah dalam duka, entah dalam keadaan bahagia atau dalam tekanan yang berat. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang konsisten? Supaya sikap hidup yang Kristiani ini bukan hanya muncul sesekali, tetapi sikap hidup yang Kristiani ini juga boleh menjadi bagian dari karakter kita yang kita tunjukkan dalam keadaan apapun. Mari kita saudara-saudara membaca bagian dari firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini. Dalam pembacaan firman tadi kita melihat Yesus sekali lagi menyatakan dirinya sebagai Sang Roti Hidup. Nah, yang menarik saudara-saudara, dari tiga kali hari Minggu ya kita mendengar tentang roti hidup, maka 3 kali juga kita mendengar respons orang-orang yang mendengar kesaksian Yesus ini sepertinya kurang memuaskan.
2 minggu lalu, saudara-saudara, kita mendengar bahwa ternyata orang banyak bukan mencari Yesus, tapi hanya mencari berkat-Nya. Dia bicara soal roti hidup, malah orang kemudian bertanya apa yang harus kami lakukan. Padahal sang roti itu didapatkan bukan oleh perjuangan manusia. Manusia hanya tinggal percaya. Lalu minggu lalu kita mendengar lagi, Yesus menyatakan sekali lagi, aku adalah roti hidup. Tapi respons orang-orang, mereka malah bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah anak seorang tukang kayu dan seorang gadis desa. Mana mungkin anak seorang tukang kayu dan seorang gadis desa ada koneksinya dengan Allah. Hari ini kita mendengar lagi Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi lihat apa respons orang-orang pada waktu itu. Mereka justru bertengkar di antara mereka sendiri. Bertanya bagaimana mungkin kita makan dagingnya. Nah saudara-saudara, pertanyaannya apa yang membuat percakapan ini menjadi alot? Berkali-kali Yesus menyatakan, tetapi orang-orang sepertinya tidak mampu untuk menerima pesan itu dengan baik. Seorang penafsir, saudara-saudara, mengatakan persoalannya sebenarnya bukan pada pemahaman mereka. Karena sesungguhnya mereka tahu ketika Yesus bilang, makan dagingku dan minum darahku, mereka tidak langsung mengasosiasikan itu dengan darah atau daging yang harafiah. Jadi seperti kanibal, enggak. Mereka tahu bahwa yang Yesus maksud itu adalah makan daging, minum darah, berarti menerima Yesus secara utuh. Seluruh hidupnya, seluruh pengajarannya, seluruh karyanya. Cuman persoalannya saudara-saudara, sulit bagi mereka untuk menerima. Semacam ada resistensi, ada tolakan dari dalam. Kenapa? Karena selama ini tradisi yang mereka miliki, hikmat yang mereka pegang, ada banyak yang tidak sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Resistensi atau penolakan dari dalam inilah yang membuat mereka kemudian sulit sekali untuk bisa menerima. Jangankan melakukan, menerima dan percaya saja sulit. Nah saudara-saudara, bukankah hal yang sama juga sebenarnya kita alami pada saat ini? Apa sih yang bikin kita seringkali tidak bisa konsisten melakukan firman Tuhan? Dalam banyak kesempatan jawabannya adalah karena ketika kita ada dalam pilihan yang sulit, kita harus memilih, maka hati dan pikiran kita kadang-kadang bertarung sendiri. Dalam kesempatan lain, bukan cuma hati dan pikiran yang bertarung. Hati dan pikirannya udah sejalan, tapi firman Tuhan mengatakan lain. Bertarung lagi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan apa yang Tuhan kehendaki, kadang-kadang tidak sejalan. Dan ini yang membuat kita kadang-kadang jatuh dan gagal untuk mempertahankan konsistensi kita sebagai orang Kristen. Lalu pertanyaannya, kalau udah begini, terus gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Dalam percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi, kita melihat bahwa ketika orang-orang Yahudi itu tidak mampu untuk menerima Yesus sepenuhnya, masih ada penolakan di dalam diri mereka. Yesus tidak berhenti. Meskipun percakapannya alot, tapi Yesus tetap berusaha lagi untuk menjelaskan pelan-pelan. Sampai pada akhirnya orang-orang Yahudi ini mulai belajar untuk membuka hati mereka.
Dalam bacaan hari ini Yesus mengatakan kepada orang banyak, khususnya di ayat yang ke-56. Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kata tinggal yang bercetak merah. Kata tinggal dalam bahasa Yunani aslinya itu adalah mene, atau kata dasarnya adalah meno. Nah, kata tinggal ini selain bermakna tinggal atau stay, dia juga bisa berarti terus hidup, tidak mati, terus bertahan. Itu kata tinggal. Artinya di sana bahwa di dalam satu kata tinggal sebenarnya ada keajegan, ada keberlanjutan. Sebuah upaya untuk terus-menerus ada di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah upaya keberlanjutan untuk terus ada di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan ini juga kita upayakan di dalam hidup kita? Bagaimana saudara-saudara berupaya untuk menjaga relasi dengan Tuhan? Secara khusus ketika kita bicara di dalam situasi yang tidak ideal, dalam situasi pandemi saat ini. Ketika kita mungkin kecewa dan kita merasa tidak puas dengan ibadah yang online, tidak bisa tatap muka, ada rasa dan kebutuhan yang tidak bisa terjawab. Dan memang yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini ya masih begini. Ketika kesadaran untuk membangun relasi dengan Tuhan tidak lagi bisa sepenuhnya atau banyak dipegang oleh gereja, tetapi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, dan tanggung jawab itu kemudian mulai dibebankan kepada keluarga. Tidak bisa lagi hanya gereja yang bekerja sendiri, tapi mau gak mau keluarga pun harus berusaha untuk menjaga situasi kondusif untuk bisa beribadah kepada Tuhan ini. Saudara-saudara, apakah kita masih giat melakukannya? Sebagai manusia, sangat wajar kalau kita menjadi lemah dari waktu ke waktu. Orang makan aja, dia nggak mungkin makan satu kali banyak untuk 30 hari ke depan. Nggak bisa. Di hari kesekian dia pasti sudah lapar lagi dan sudah sakit lagi. Dia perlu makan secara konsisten dan beraturan, supaya ketika tenaganya mulai habis ada energi yang baru yang diberikan. Nah, saudara-saudara, bukankah begitu juga halnya dengan kehidupan kerohanian kita? Kita nggak bisa mengatakan firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kupakai untuk menopang hidupku sampai 30 hari ke depan. Nggak cukup, saudara-saudara. Kita perlu membangun relasi yang akrab itu setiap hari, secara konsisten, secara berkala. Pembaruan itu harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Yesus, kalau kita perhatikan, menyebut dirinya sebagai roti hidup. Nah, saudara-saudara, roti dalam masyarakat pada waktu itu adalah makanan sehari-hari. Artinya sesuatu yang dibutuhkan setiap hari, bukan sekali-sekali. Nah, pertanyaannya, kita memposisikan Tuhan sebagai roti hidup ini bagaimana? Apakah kebutuhan, apakah kesadaran untuk membangun relasi dengan Tuhan kita anggap sebagai kebutuhan utama kita seperti halnya roti? Atau kita hanya menganggap itu sebagai kebutuhan yang sekali-sekali?
Sebagai manusia kita harus mengakui nggak mungkin grafik perjuangan iman kita akan terus nanjak. Atau paling tidak terus datar. Pasti ada turun dan naiknya. Nah, kesempatan kita untuk menjalin relasi yang akrab dan berkelanjutan dengan Tuhan, inilah yang mendorong kita untuk bisa, ya walaupun bisa turun sedikit, masih ada naiknya lagi. Walaupun turun sedikit, masih ada kekuatan untuk naik lagi. Tidak mungkin sempurna konsistensinya, tapi kita berupaya sebisa mungkin untuk menjaga karakter Kristiani itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi kita bicara soal menei atau meno, soal mentinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita diingatkan juga kalau kata tinggal itu juga bisa diartikan bersatu. Dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, darah dan daging, saudara-saudara, itu langsung dianggap sebagai keseluruhan hidup manusia. Jadi kalau makan daging dan minum darah Yesus, berarti menerima seluruh kehidupan Yesus menjadi bagian dari diri kita. Nah, saudara-saudara, artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak lagi bicara soal cuman siapa kita. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini mau tidak mau akan bicara juga tentang siapa Tuhan yang kita persaksikan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang ayah dan anaknya. Sang ayah ini rajin membawa anaknya ke gereja pada hari Minggu. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, pada suatu kali ketika sang ayah ini ngajak anaknya ke sekolah Minggu, sang anak ini nanya kepada ayahnya, "Yah," katanya, "apakah dulu kakek juga selalu mengajak ayah ke sekolah Minggu waktu ayah seumuran aku?" Lalu si ayah kemudian menjadi bangga. "Wah, betul nak, dulu kakekmu juga selalu mengajak ayah ke gereja setiap hari Minggu. Kami selalu berjalan bersama ke gereja hari Minggu. Ya, kurang lebih sama seperti apa yang kulakukan kepadamu pada hari ini." Nah, saudara-saudara, dibicarai seperti itu, si anak kemudian terdiam. Dia tidak berkata apa-apa, lalu dia cuma dengan sedih mengatakan begini, "Ya, kalau apa yang ayah lakukan dulu, kakek lakukan kepada ayah dulu sama dengan apa yang ayah lakukan kepadaku saat ini, maka kalau begitu aku pikir aku juga akan menjadi orang yang buruk sama seperti ayah." Saudara-saudara, sang ayah berpikir bahwa kalau dia mengajak anaknya setiap hari Minggu ke gereja, maka otomatis anaknya akan melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dalam keseharian sang ayah bukan orang yang baik. Dia tidak menunjukkan karakter sebagai seorang Kristen. Sehingga sang anak kemudian menilai sang ayah sebagai orang yang buruk. Dan ternyata apa yang dia lakukan sehari-hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, inilah yang menjadi kesaksian yang paling kuat. Pesan yang paling nyata yang diterima oleh sang anak. Sehingga ia kemudian mendapatkan pesan yang salah dari ayahnya. Seolah-olah kalau kita datang ke gereja hari Minggu, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Sebab itulah yang terjadi pada ayahku. Dia pergi ke gereja pada hari Minggu, tapi kelakuannya ternyata buruk. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan,
semuanya menjadi bagian dari kesaksian kita kepada dunia. Semuanya menjadi bagian dari kesaksian yang kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan terdekat kita. Karena itu mari mengingat ini saudara-saudara, jangan sampai kesaksian yang kita sampaikan adalah kesaksian yang salah. Hidup, tindakan yang kita kerjakan bukan hanya bicara tentang siapa kita, tapi juga bicara tentang siapa Tuhan. Kalau kita belajar untuk menyadari ini dari hari ke hari, mungkin kita akan punya rem, mungkin kita akan punya kendali untuk lebih semangat menyatakan konsistensi kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir karena kita lakukan ini berarti bukan cuma sendiri. Tapi kita lakukan ini di dalam kesatuan dengan Tuhan. Maka meskipun mungkin sulit dan masih harus kita berproses, tapi Tuhan akan menolong kita. Kristus telah menyediakan dirinya sebagai makanan dan minuman sejati yang dapat menyehatkan jiwa kita. Mari kita nikmati dan mari kita jadikan itu sebagai penguat, penopang di dalam hidup kita. Dan kita bagikan juga kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Engkaulah ya Tuhan, sumber kehidupan dan penopang hidup kami. Di tengah wabah kematian ini ya Tuhan, yang membuat kami harus berjuang dalam banyak hal, kami percaya bahwa Engkau datang, Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Bahkan Engkau juga memampukan kami untuk berjuang melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini, ketika kami boleh menaikkan doa-doa kami, harapan-harapan kami di dalam doa syafaat ini, Tuhan kami juga mau menyerahkan diri kami supaya Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi jawaban bagi doa-doa yang dipanjatkan. Biarlah di dalam segala laku hidup kami boleh mencerminkan cinta kasih Tuhan, dan banyak orang boleh disapa oleh cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami teringat dengan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang mungkin mulai putus asa dengan perjuangan yang sedang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berjuang untuk mempertahankan relasi, bahkan membangun relasi menjadi lebih baik.
dan perjuangan-perjuangan lain ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk tetap menjaga kualitas spiritualitas mereka. Kami berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk setiap keluarga yang terus berupaya untuk membangun spiritualitas di tengah kondisi yang tidak ideal. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami tetap memiliki kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Iman kami dikuatkan melalui berbagai tantangan, dan kami dapat sungguh menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Injo Kai Hong yang pada hari ini merayakan kehidupannya. Biarlah setiap cinta yang dia terima dari Tuhan dan dari sesama boleh terus hidup di dalam hatinya dan menjadi bekal bagi perjalanannya untuk menapaki hari-hari depan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menjadi roti hidup kami, yang memberikan kelegaan bagi kami, juga memampukan kami untuk menghadirkan kelegaan bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. 1 Tawarikh 29 ayat 17a mendasari persembahan kita. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1 dan 3. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami bersekutu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu, bahwa di tengah
kondisi yang tidak menentu, pandemi yang belum berakhir, kondisi ekonomi kami yang sulit, Engkau boleh tetap hadir bersama kami, Engkau boleh menguatkan kami satu persatu, Engkau boleh menjaga kami, Engkau boleh mencukupi seluruh kebutuhan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami bersama-sama bersekutu untuk mengungkapkan cinta kasih kami kepadamu atas kebaikanmu melalui persembahan yang kami bawa ini, yang kami haturkan di hadapanmu. Kiranya Engkau terima persembahan ini, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini sehingga menjadi layak di hadapanmu. Dan berkatilah kami satu persatu sehingga menjadi layak di hadapanmu dan layak menjadi anak-anak-mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sekali lagi menyatakan komitmen kita dan kesediaan kita untuk hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Di dunia yang penuh cemar, mari kita nyatakan Yesus ada di dalam kita. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita memohon berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.